Saya tidak siap, saya tidak mau, ini bukan urusan saya, orang lain saja. Halo, shalom teman-teman. Notifikasi hari ini tentang Simon dari Kirene. Simon dari Kirene seorang yang juga dicatat di dalam Alkitab dalam kisah penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kamu ada di situasi di mana kamu berkata, kenapa harus aku? Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Masalah datang tiba-tiba, beban datang tanpa izin. Hidup tidak sesuai rencana kita. Dan jujur saja dalam momen ini kita pasti tidak akan siap. Itulah yang dialami oleh Simon dari Kirene. Dia bukan murid Yesus, dia tidak ikut perjalanan itu, dan dia hanya lewat. Ingat, dia hanya lewat. Dia tidak tahu menau tentang apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba tentara Romawi menghentikannya dan memaksanya memikul salib Yesus. Bayangkan seperti apa perasaan seorang Simon dari Kirene. Dalam hatinya pasti berkata, mau kemana ini sih? Ini apa? Ini ngapain? Kenapa harus aku? Aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Dia juga tidak mendaftarkan diri sebelumnya. Dia tidak berencana, bahkan dia tidak siap. Tapi lebih tepatnya, dia dipaksakan untuk melakukan itu. Dan disitulah kita sering menemukan diri kita. Kadang hidup kita seperti Simon dari Kirene ini. Kita tidak memilih masalah itu. Kita tidak merencanakan beban itu. Kita tidak siap dengan situasi itu. Tapi kita dipaksakan untuk tetap dan kita harus ikut menjalaninya. Saudara yang terkasih, Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Memikul salib itu bukan pilihan yang nyaman, betul atau betul. Tapi itu bagian dari perjalanan. Tidak semua yang kita alami adalah pilihan kita. Kadang hidup memaksakan kita masuk dalam situasi yang kita tidak inginkan. Tapi itu tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Beban bisa jadi jalan berjumpa dengan Tuhan. Simon mungkin awalnya ini secara terpaksa, tapi dia justru berjalan dekat dengan Yesus. Dekat dalam pengertian ini adalah harafiahnya. Mungkin dalam beberapa kesempatan dia sempat bersentuhan dengan Yesus atau sempat tatapan dengan Yesus. Dia melihat, oh ini orang yang disalib. Oh ini ternyata